semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama kita di Sekolah Minggu Online BKJ Tanjung Tirto bersama aku Mbak Gida dan Mbak Sela. Yeay. Oke, sebelum kita mulai Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu berjudul Mentega dan Roti. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akan bernyanyi sambil bergerak. Nah, biasanya kan lagu ini dilakukan berpasang-pasangan kan? Nah, kali ini sendiri dulu ya. Gerakannya liatin Mbak Ginda, oke? Yuk berdiri, kita bernyanyi bersama. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan memegang tanganmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan, sekali lagi ya, yang keras suaranya, oke? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan memegang tanganmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke, udah mulai semangat, yuk boleh duduk lagi. Sebelum kita mulai sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh teman kita. Yuk sikat berdoanya, kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan sehat. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati sekolah minggu pada hari ini, supaya kami bisa menjalankan sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Tuhan, berkati supaya guru sekolah minggu kami bisa mendidik kami dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini adik-adik. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman bersama-sama, kita akan menyanyi lagu baru nih. Iya, udah lama kan nggak dengar lagu baru? Judulnya Senin sampai Minggu. Ada yang udah tahu? Oke, kalau belum tahu, kita belajar bersama-sama ya di sini. Kita nyanyi dulu, nanti gerakannya kalau udah lancar lagunya ya. Oke? Kita belajar lagunya dulu. Judulnya Senin sampai Minggu. Oke, musik. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Kaulah Yesusku. Setiap degup jantungku,
yuk kita berdiri, kita akan bernyanyi bersama sambil bergerak. Oke, yang semangat ya. Karena ini lagu baru, jadi harus semangat. Oke, musik. Dipelajari adik-adik di rumah ya. Nanti setelah sekolah minggu ini selesai bisa diulangi lagi lagunya, soalnya bagus banget lagunya ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman terlebih dahulu ya adik-adik. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mbak Taletika. Silakan. Hai adik-adik semua yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali di sekolah minggu online GKJ Tanjung Tirto. By the way, adik-adik udah pada mandi belum ya? Kalau Mbak Tika lihat sih udah pada mandi. Udah pada siap juga buat dengerin firman Tuhan pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, yuk sekarang kita bersama-sama akan menata duduk kita dengan baik. Mari kita melipat kedua tangan kita. Dan mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua dalam ibadah minggu online GKJ Tanjung Tirto. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama belajar tentang sabda firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya atas hati kami sehingga kami anak-anak sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto dimampukan untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 11. Yuk dicari-cari lagi. Alkitab dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 11. Udah pada ketemu belum? Udah ketemu ya? Kalau udah ketemu, Mbak Tika akan membacakannya untuk adik-adik, tetapi adik-adik di rumah juga boleh untuk ikut membaca bersama-sama dengan kakak ataupun orang tua yang ada di rumah. Udah pada siap ya? Mbak Tika bacakan buat adik-adik. Injil Yohanes 6 ayat 1-11, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau membaca dan melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita. Amin. Dari bacaan kita hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kebaikan Tuhan dalam tema sekolah minggu, Tuhan itu baik. Sebelumnya, Mbak Tika mau tanya dulu nih ke adik-adik. Adakah yang tahu kebaikan apa yang telah Tuhan Yesus bagi kepada banyak orang yang mengikuti Dia? Ya, apa? Nah, betul. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Mbak Tika yakin adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah, cerita ini tidak hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan banyak sekali mukjizat yang tidak terduga, tetapi juga ingin menunjukkan kepada kita semua, kepada Mbak Tika dan juga adik-adik, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak pada saat itu. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu tidak hanya kesembuhan bagi mereka yang sakit, tidak hanya pengajaran bagi mereka yang belum mengenal Dia, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa tubuh mereka saat itu juga butuh diperhatikan. Loh, butuh diperhatikan gimana sih Mbak Tika? Emangnya mereka kenapa? Coba deh adik-adik bayangin. Misalkan adik-adik dari pagi sampai dengan malam belum makan. Lalu adik-adik disuruh untuk berkegiatan. Atau bahkan misalkan adik-adik disuruh untuk jalan ke tempat yang jauh begitu. Pasti adik-adik ngerasa lapar kan ya karena seharian belum makan. Mbak Tika juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau Mbak Tika harus berkegiatan dari pagi sampai dengan malam, tetapi Mbak Tika paginya nggak sarapan, siangnya nggak makan siang, lalu malamnya belum sempat makan, pasti Mbak Tika juga merasa lapar. Mbak Tika merasa bahwa badan Mbak Tika menjadi lemas. Nah, adik-adik, meskipun orang-orang banyak pada saat itu tidak mengatakan bahwa mereka merasa lapar, tetapi Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Tuhan Yesus memahami walaupun mereka tidak mengatakannya secara langsung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan apa yang mereka minta, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Dan dari apa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus ingin bahwa mereka semua tahu, orang-orang banyak itu tahu, para muridnya juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan mereka semua loh. Jadi mereka semua tidak perlulah merasa takut. Mereka tidak perlulah merasa khawatir bahwa mereka tidak membawa bekal, bahwa mereka tidak bisa makan pada saat itu. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus memperhatikan dan mencukupkan segala apapun yang dibutuhkan oleh
anak-anaknya. Ia pasti menolong anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Contoh, misalkan adik-adik takut dengan pelajaran matematika. Jangan karena takut kemudian adik-adik menjadi tidak mau belajar. Tetapi kalau adik-adik merasa takut bahwa adik-adik tidak bisa, mintalah kepada Tuhan, berdoalah, meminta supaya Tuhan menjauhkan segala ketakutan itu, supaya Tuhan memampukan adik-adik untuk dapat tekun belajar, supaya Tuhan memampukan adik-adik untuk memiliki semangat terus belajar. Sehingga dengan demikian, lama-kelamaan maka adik-adik akan menjadi bisa untuk mengerjakan pelajaran matematika, bisa mengerjakan PR-PR, bahkan bisa menjadi pandai di bidang matematika. Misalkan lagi, kalau adik-adik merasa takut kalau harus, aku tuh takut loh Mbak Tika kalau harus, biasanya kan kalau Natal harus nyanyi di depan tuh, di depan orang banyak, di depan orang tua, di depan kakak-kakak remaja dan pemuda. Aku tuh takut, aku tuh nggak berani gitu. Nah, adik-adik nggak boleh begitu. Kalau adik-adik merasa takut, adik-adik harus berdoa meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan segala ketakutan itu. Maka Tuhan akan menjawab doa adik-adik melalui apa? Melalui kehadiran orang tua, melalui kehadiran teman-teman, melalui kehadiran guru sekolah minggu. Bahkan kalau adik-adik merasa takut harus maju ke depan kelas begitu, ada guru yang kemudian menguatkan adik-adik, memberikan adik-adik semangat. Itu adalah bentuk jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan membuat kita berani melalui keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, jadi kita tidak perlu takut karena kita memiliki Tuhan yang baik. Lawang di cerita tadi saja 5.000 orang loh. 5.000 orang yang sama sekali belum Tuhan Yesus kenal saja. Tuhan Yesus perhatikan kok. Tuhan Yesus penuhi kok semua kebutuhan makannya. Apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita yang percaya dan mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi berani, membuat kita menjadi tidak takut, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan karena kita punya Tuhan yang baik. Jadi gitu ya adik-adik, kalau misalkan kita merasa takut dengan sesuatu, kita merasa khawatir dengan sesuatu, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan, memintanya di dalam doa, meminta supaya Tuhan menjauhkan segala ketakutan itu, meminta kepada Tuhan supaya kita terus dimampukan, dan pasti Tuhan akan memampukan kita karena Tuhan itu baik. Amin. Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan firman kan? Ayo, siapa yang tadi dengerin firmannya sambil tidur-tiduran? Atau malah ada yang nge-skip firmannya? Iya, tetap didengerin ya adik-adik, karena firman Tuhan itu bagus banget. Dan semoga adik-adik bisa menjalankan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini masih dikumpulin di rumah masing-masing dulu ya adik-adik. Nanti kalau udah bisa kumpul bersama, kita akan mengumpulkan persembahan itu bersama-sama ke guru sekolah minggu. Oke, untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Tak ingin aku hidup lepas dari
Karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan, maka tiba waktunya kita masuk di dalam doa syafaat. Nah, yuk sekarang kita mengambil posisi duduk yang baik, posisi duduk yang benar. Kita melipat kedua tangan kita. Kita memejamkan mata kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto kembali menghadap Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada ibadah saat ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu, bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu ada menyertai setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan negara kami Indonesia dan kami semua warga negara Indonesia yang juga ikut turut berjuang untuk bisa terbebas dari virus corona. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan Tuhan juga memampukan kami untuk tetap dapat mematuhi protokol kesehatan. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami GKJ Tanjung Tirto yang dengan setia tetap memberikan pelayanan kepada kami melalui tayangan sekolah minggu online seperti saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap siapapun yang terlibat, baik itu para pengiring musik, kakak-kakak MC, kakak pembawa firman, bahkan dengan guru-guru sekolah minggu yang lain, dan teman-teman kami sekolah minggu yang saat ini tidak bisa kami jumpai seperti biasanya karena situasi pandemi. Kami berdoa kiranya mereka semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kedua orang tua kami yang dengan setia tetap menjagai kami, membimbing kami, mengasihi kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dengan kesehatan. Tuhan juga memberkati pekerjaan yang boleh mereka lakukan, sehingga melalui pekerjaan itu biarlah semua itu dapat menjadi jalan berkat bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelanjutan sekolah kami yang saat ini harus kami lakukan secara daring dan tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti biasa bersama dengan teman-teman dan juga guru-guru kami. Kiranya di dalam proses pembelajaran kami di rumah, Tuhan tetap memampukan kami untuk dapat tetap serius belajar, untuk tetap dapat rajin, untuk tetap dapat tekun belajar, sehingga bolehlah biarpun melalui proses pembelajaran secara online, kami tetap bisa menyelesaikan pelajaran kami dengan baik, dan melaluinya bolehlah nanti kami juga mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan, sehingga biarlah kiranya melalui semua itu kami dapat mencapai cita-cita kami. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Mereka tidak bisa mengikuti sekolah minggu online bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga bolehlah pada kesempatan minggu depan mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti sekolah minggu online secara bersama, untuk mau memuji Tuhan, belajar, merenungkan sabda firman Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa kami. Kami naikkan doa kami melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan meletakkan tangan kita di dada sebelah kiri. Sudah siap semua? Yuk, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu online kita pada saat ini sudah selesai. Tetapi sebelum kita bersama-sama akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing, yuk sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Yuk sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik saat ini dan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, akhirnya sekolah minggu telah selesai untuk hari ini. Gimana hari ini sekolah minggunya, seru nggak? Pasti seru ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Masih. Tepuk tangan yang keras ya. Nyanyinya juga yang keras, oke? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sekali lagi yang keras. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Sekolah minggunya udah selesai ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan buat adik-adik semua dan juga buat guru-guru sekolah minggu. Tetap menjaga jarak, tetap pakai masker kalau keluar, tetap cuci tangan dimanapun adik-adik berada ya. Tetap makan makanan yang bergizi dan jangan lupa selalu berdoa. Oke? Sekian dulu sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dah, Tuhan Yesus